warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, hari ini saya pembicaraan dengan Pak Guru berkaitan dengan proses pembelajaran. Hari ini pembelajaran tentang apa ya? Kebetulan hari ini saya pembelajaran terkait bahasa Sunda. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran materi bahasa Sunda? Dari tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Sunda, pertama, siswa mampu menganalisis struktur teks. Yang kedua, siswa mampu mengevaluasi teks bacaan. Dan yang terakhir, tiga, siswa mampu mengimplementasikan teks bacaan tersebut dan dapat membuat teks cerita pendek. Langkah-langkah apa saja supaya tujuan pembelajaran itu tercapai? Langkah atau strategi supaya tujuan pembelajaran itu tercapai, ketika saya masuk ke dalam kelas, saya akan menyampaikan diskusi informasi kepada siswa. Tema yang saya bawa saya sampaikan kepada siswa. Setelah itu saya akan melakukan refleksi atau evaluasi di akhir pembelajaran. Biar kita menggunakan pada saat pembelajaran. Iya. Terima kasih Bapak Tia. Iya. Hari ini sudah kita lancar memberikan tugas sebagai seorang pendidik. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini, pada pertemuan yang pertama ini, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu. Arif Ajam Mutakin ada, oke. Abel Rahmadani ada, oke. Adam Nasuhajaya ada, oke. Ade Susanto ada, oke. Alif Olivia ada, Aliska Nadia Putri, oke. Amelia ada, Anastasia, oke. Arya Setia Maulana Ali, oke. Bintang Timur, oke, thank you. Kamelia Rizkia, oke. Sherlyn, ya. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, terus yang selanjutnya, tema tadi sudah, ya. Temanya udah. Terus pelakunya ada, pemeran di dalam cerita-cerita tersebut ada. Misalkan di dalam cerita tersebut kita sedang menceritakan kejadian fiksi yang mana di dalam cerita tersebut tokoh-tokohnya itu misalkan ada pedagang, misalkan terus juga ada pembelinya, terus juga ada protagonisnya, antagonisnya yang konfliknya marah-marah dan sebagainya. Nah, itu disebut pemeran tokoh-tokoh. Kalian kan sering tuh ya ngelihat drama di YouTube apa Yusuf sih? Bapak lupa di YouTube ya. Ayo tuh, benar ganti namanya. Kirain Yusuf. Ya di YouTube itu kan ada drama-drama. Nah, kalau misalkan di YouTube itu ada juga cerita pendek ya. Durasinya itu tidak terlalu panjang. Nah, itu pemeran-pemeran tersebut itu merupakan tokoh ya, merupakan tokoh atau dalam bahasa Sundanya itu pala. Terus yang selanjutnya, kalau sudah ada tema, sudah ada tokoh, berarti ya betul, mantap, alur. Apa nih tadi? Alur. Ada yang
Apa? Isi cerita, betul. Yang lain? Jalan cerita, betul. Yang lainnya lagi? Yang lainnya mana? Betul, semua tadi yang dikemukakan, yang dijawab oleh kalian semua dari perwakilan kelas itu betul semua. Alur cerita itu merupakan jalan cerita tersebut atau isi cerita tersebut. Mau dibawa kemana nih? Alur ceritanya, jalan ceritanya mau seperti apa? Ya, harus mengerti. Jangan sampai kita mau nulis cerpen atau carita pondok dalam bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita tindak lanjuti dari yang tadi proses pembelajaran di kelas ya Pak. Ya ada beberapa hal yang harus saya tanyakan ke Pak Bahrul. Bagaimana perasaan Pak Bahrul pada saat proses pembelajaran di 8A? Kemudian saya berada di sana. Oke. Pertama, perasaan saya ketika saya mengajar di kelas 8A karena memang anak-anak itu berbeda-beda Pak, karakternya itu berbeda-beda. Jadi saya harus mempersiapkan mental terlebih dahulu ketika masuk ke kelas 8A supaya anak-anak itu ketika pembelajaran itu ceria, bahagia, lalu ilmu yang disampaikan itu sedikitnya mengena di hati. Dan kebetulan tadi ada Pak Roma juga di situ di kelas 8A. Saya sedikit nervous dan deg-degan dari saya. Kemudian kembali ya, ada juga yang perlu saya tanyakan ke Bahrul. Menurut Pak Bahrul nih, selama proses pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau ada yang belum? Kebetulan ketika tadi di 8A itu tujuan pembelajarannya belum tercapai Pak Roma. Tercapai ya. Nah, ada nggak rencana ke depan dari Pak Bahrul supaya hal-hal yang kurang itu bisa sesuai harapan? Rencana ke depannya? Untuk rencana ke depan, ketika ngajar di 8A untuk minggu depan itu rencana saya itu siswa itu mampu menganalisis struktur teks nanti untuk rencana ke depan. Namun sebelum menganalisis struktur teks, siswa harus sudah mempersiapkan teks yang ada atau cerita pendek bisa dibuat di rumah. Nah, ketika di pertemuan, ketika di kelas, baru di situ kita sama-sama menganalisis struktur teksnya, terus unsur-unsur yang ada di cerita pondok, isi, tema, dan hikmahnya Pak. Terima kasih Pak Bahrul ya atas jawabannya. Saya doakan semoga rencana ke depan lancar dan sukses sehingga Amin. kita sebagai pelayan siswa Iya. bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Pak Bahrul ya. Iya Pak. Sama-sama.